Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5816. Tujuannya di sini. Saya khawatir ada dua aspek. Di satu sisi, dia ingin memberitahu dunia bahwa keluarga Monroy benar-benar memberikan manik-manik Z. Di sisi lain, cukup mempersiapkan keamanan yang cukup untuk dapat mengirimkan manik-manik Z ke kuil puncak awan. Jika tidak dapat dikirim, jika hilang di tengah, maka masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Monroy. Bagaimanapun, keluarga Monroy telah memobilisasi begitu banyak kontak dan mengundang orang di mana-mana untuk membantu keamanan. Dalam situasi seperti itu, ini adalah upaya penuh. Hanya dapat dikatakan bahwa penatua Monroy layak menjadi rubah tua. Tindakan sederhana ini dapat memastikan bahwa apapun yang terjadi, keluarga Monroy tidak akan terkalahkan. Hal ini dihitung oleh orang lain. Tapi Harvey York tidak peduli. Pada saat ini, Gamaliel Leduk melangkah maju dan menyipitkan mata pada Mayu Monroy dan berkata, "Kami tahu tentang ini. Jika kami punya waktu besok, kami akan pergi dan melihatinya." Gamaliel Leduk. "Kan?" Mayu Monroy tersenyum sedikit. "Kamu mewakili keluarga Leduk Walsing, bukan keluarga Jin di Mordu. Keluarga Monroy kami ingin mengundang keluarga Jin di Mordu kali ini." Setelah kata-kata itu selesai, Mayu Monroy memandang Mandy Zimmer dengan lebih banyak mata sedikit lebih dalam. Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Dan dia langsung mengerti bahwa Mayu Monroy berasal dari Jin Huan, wanita muda tertua dari garis keluarga Jin tertua di Mordu di belakangnya, yang sekarang adalah Departemen Militer Perbatasan. Salah satu dari 4 komandan raja. Ia memiliki posisi dan otoritas tinggi. Dan bawahannya bahkan lebih mampu. Keluarga Monroy ingin agar Departemen Militer Perbatasan juga mendukung masalah ini. Tidak perlu. Gamaliel Leduk jelas mengerti apa yang dimaksud Mayu Monroy. Hanya masalah sepele. Anda tidak perlu merepotkan Nona Mandy Zimmer. Apalagi keluarga Jin di Mordu di belakang Nona Mandy Zimmer. Selama saya membutuhkan Gamaliel Leduk untuk muncul, tidak peduli apa jenis generasi muda, saya tidak akan muncul. Saya sekarang Anda setuju. Anda dapat papan nama saya. Dengan papan nama saya menjamin bahwa 3 manik-manik Z dari keluarga Monroy Anda akan dikirim ke kuil puncak awan dengan aman dan selamat." Gamaliel Leduk berbicara sambil mengeluarkan kuas, dan menulis kata-kata Gamaliel Leduk di atas kertas nasi di atas meja. Kemudian, dia menjengkang tangannya dan melemparkan kertas nasi itu ke Mayu Monroy. Pada saat ini, Gamaliel Leduk, dengan tangan di punggungnya, memiliki aura master yang tak terkalahkan. Mayu Monroy tertegun sejenak dan menatap Gamaliel Leduk dengan sedikit keanehan. Dia pernah mendengar nama Gamaliel Leduk sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ahli arkeologi terkenal ini akan sangat menakutkan dibandingkan. Mayu Monroy memegang selembar kertas nasi dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, sudut matanya tiba-tiba berkedut. Karena dia melihat Harvey York berjalan keluar dari bayangan di sudut dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan membuat gerakan, menunjukkan bahwa dia akan pergi melihatnya besok. Tuan Muda York, melihat tindakan Harvey York, Mayu Monroy langsung terlihat sangat gembira. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Karena kamu sudah setuju, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Tenang." Sambil berbicara, Mayu Monroy mengarahkan kedua pelayan untuk memberikan hadiah besar, dan kemudian pergi dengan rasa terima kasih yang besar. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton.
Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Gamaliel Leduk memiliki wajah seperti itu. Dia baru saja menulis nama dan keluar. Tuan muda ketiga dari keluarga Monroy. Salah satu dari 4 suku besar di luar tembok besar. Menghormat dan puas dengan ini. Bab 5817. Keesokan harinya, hanya dalam 3 hari. Ada berbagai macam rumor di jalan-jalan dan gang-gang di luar tembok besar. Legenda mengatakan bahwa keluarga Monroy dari suku Emerald, yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, mengumpulkan 3 dari 9 manik-manik Zi yang dibuat oleh nenek moyang sekte Buddha, yaitu Zi bermata 3, Zi bermata 4 dan Zi bermata 4. Zi bermata 5. Karena kelahiran manik-manik Zi Mandala, keluarga Monroy memutuskan untuk mempersembahkan 3 manik-manik Zi yang telah didukung dalam keluarga selama bertahun-tahun ke kuil Puncak Awan. Sebuah upacara besar juga disiapkan di kuil Puncak Awan, memanggil semua biksu dan umat awam untuk mandi, berpuasa dan membaca sutra selama 3 hari, hanya untuk menyambut kembali 3 manik-manik Zi. Untuk memastikan bahwa 3 manik-manik Zi dapat dengan aman dikirim ke kuil Puncak Awan, keluarga Monroy tidak hanya bersatu dengan 3 suku besar lainnya, tetapi bahkan keluarga Romero dan keluarga Asgari dari klan Serigala di luar tembok besar telah diundang untuk menjadi pembantu mereka. Adapun grup investasi yang dibentuk oleh 10 keluarga teratas, mereka juga setuju untuk mengambil tindakan. Jadi seluruh situasi di luar tembok besar menjadi sangat tegang dalam semalam. Bandara internasional, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, stasiun bus, dan jalan-jalan dan gang-gang semuanya muncul dalam kekuatan koalisi suku-suku besar. Tidak hanya orang yang muncul tiba-tiba yang akan diinterogasi. Bahkan beberapa orang lokal di luar tembok besar akan diinterogasi sekali atau 2 kali jika mereka dicurigai. Dapat dikatakan bahwa situasi di luar tembok besar tidak pernah separah ini. Harvey York pergi dengan Mandy Zimmer dan rombongannya pagi-pagi sekali. Karena undangan dari Mayu Monroy. Orang yang memimpin tem kali ini jelas Gamaliel Leduk, yang mengira dia adalah seorang master. Setelah naik minibus yang diatur khusus oleh keluarga Monroy, rombongan segera tiba di jalan luar kota di luar tembok besar. Dari tempat ini, itu adalah pinggiran kota di luar tembok besar. Menurut perkiraan keluarga Monroy, apakah itu karena kasih sayang atau alasan, atau karena menghormat pemerintah? Sebelum meninggalkan kota, tidak boleh ada yang merebut Zi. Tapi setelah keluar kota, belum tentu. Justru karena inilah di pintu masuk seluruh jalan keluar kota, keluarga Lisu telah mengatur banyak stay saat ini. Selain itu, drone, kamera pencitraan thermal, dan peralatan lainnya juga disiapkan untuk memastikan bahwa 50 km dari jalan luar kota ke kuil Puncak Awan ini tidak terhalang tanpa hambatan. Ketika Harvey York dan rombongannya meninggalkan pintu mobil dan menunggu sampai iring-iringan mobil keluarga Monroy tiba, mereka bisa melihat banyak pria berjas dengan senjata api dan walkie-talkie berjalan dengan waspada. Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tetapi Gamaliel Leduk membawa tangannya di punggungnya dan berkata dengan dingin. Keluarga Monroy ini benar-benar membuat keributan besar. Tuan Muda Leduk telah memberi mereka papan nama sendiri. Papan nama. Kecuali untuk selain keluarga Leduk, yang mewakili kepala dari 10 keluarga teratas. Itu juga mewakili Tuan Muda itu sendiri. Jika Anda memiliki papan nama ini, Anda pasti akan tenang. Selir Lizette Gaona, yang sedang menonton drama, juga berkata dengan ringan pada saat itu. Keluarga Monroy ini benar-benar saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Dan berapa lama wajah kuda. Tolong ambil kembali papan nama Anda sebagai jimat. Tetapi Anda masih tidak tahu bagaimana cara mengirim ketiga manik-manik Zi itu ke kuil Dafeng kami. Ini untuk menempatkan kuil Dafeng kami di mana itu.
Gamaliel Leduk berkata dengan tenang. Kakak perempuan. Saya memberi mereka papan nama. Bukan demi mengekspresikan kebaikan dan intimidasi. Jika orang mendengar ini, mereka pikir aku punya tujuan kali ini. Mendengar kata-kata Gamaliel Leduk, wajah selir Lizeth Gaona berkilat malu. Dan beberapa gadis cantik yang mengikutnya memandang Gamaliel Leduk. Dan mata mereka menjadi semakin mengagumi saat ini. Gamaliel tidak mau melapor. Inilah yang dilakukan pahlawan sejat. Mengapa saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Leduk sangat menarik? Bab 5818. Pada saat ini, bahkan Mandy Zimmer memandang Gamaliel Leduk dengan heran. Sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, Mandy Zimmer sangat menyadari disposisi 10 keluarga teratas untuk tidak bangun pagi. Namun, tidak terduga bahwa kepribadian Gamaliel Leduk begitu murah hati. Sikap dan pikiran seperti ini tidak sebanding dengan pangeran dan tuan muda biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa tuan muda keluarga Leduk, yang memang kepala dari 10 keluarga teratas, luar biasa. Merasakan cara Mandy Zimmer memandangnya, Gamaliel Leduk menjadi semakin puas. Pada saat ini, dia berjalan di depan orang banyak, mengangkat dadanya dan melihat ke bawah ke segala arah. Mayu Monroy dan anak-anak lain dari keluarga Monroy yang bertanggung jawab atas keselamatan saat ini, melihat Harvey York dan rombongannya dari kejauhan. Mereka membungkuk dengan hormat, dan bahkan dengan serius mengirim air mineral dan payung. Sikap seperti itu membuat wajah Gamaliel Leduk semakin cerah. Kedua belah pihak akan mendekat untuk bertukar satu atau dua. Dan pada saat ini, mereka melihat konvoi muncul di kejauhan. 3 mobil pertama dan 3 mobil terakhir dalam tem semuanya adalah Land Rover Range Rover yang dimodifikasi secara khusus. Segera, konvoi datang ke jalan keluar kota. Dan pada saat pintu mobil terbuka, hampir 100 master muncul. Semuanya dengan ekspresi waspada. Untuk menghormati 3 manik-manik Z, saat ini, perlu untuk mengeluarkan 3 manik-manik Z dan melakukan upacara penyucian. Di satu sisi, upacara ini merupakan proses kuno. Di sisi lain, semua orang dapat menyaksikan bahwa manik-manik Z yang dikeluarkan keluarga Monroy adalah asli, bukan palsu. Oleh karena itu, proses ini sangat penting. Segera, pintu kendaraan di tengah terbuka. Dan kemudian Penatua Monroy berjalan perlahan bersama Wendy Monroy. Lagi pula, kali ini adalah peristiwa besar bagi keluarga Monroy. Meskipun suku dan klan utama telah mengirim orang untuk membantu keamanan, orang-orang terpenting dalam keluarga akan menonton upacara dari kejauhan, dan tidak akan campur tangan. Masalah keluarga Monroy ini, melihat Penatua Monroy muncul dengan Wendy Monroy, Gamaliel Leduk yang berdiri di depan kerumunan, mengambil langkah pertama ke depan, tersenyum dengan tangan di punggungnya. Tuan Monroy, lama tidak bertemu. Kami di sini untuk menemanimu hari ini. Kamu harus aman dan sehat dengan cara ini. Alasan mengapa Gamaliel Leduk secara khusus mengatakan, kami jelas untuk memasukkan Mandy Zimmer dan putri lainnya. Dan untuk membuat keluarga Monroy berutang budi kepada semua orang. Mendengar apa yang dikatakan, Gamaliel Leduk, selir Lizeth Gaona dan wanita lain menatapnya dengan mata yang sangat bersemangat. Penatua Monroy tertegun sejenak. Tidak tahu dari mana Gamaliel Leduk berasal. Namun, matanya dengan cepat jatuh pada Harvey York. Senyum muncul di wajahnya. Dan kemudian dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah ini. Wendy Monroy juga memberi hormat dengan sekelompok anggota keluarga Monroy dari kejauhan. Karena kebutuhan proses etiket, tidak nyaman bagi Penatua Monroy Tan yang lainnya untuk datang dan berbicara pada saat ini. Namun meski begitu, dari sikap hormat keluarga Monroy, cukup melihat sikap rendah keluarga Monroy. Yang ini benar-benar memiliki banyak wajah.
Untuk dapat membiarkan lelaki tua Penatua Monroe mengadakan upacara khusus sementara. Wajah ini berada di luar surga. Yang ini layak menjadi putra tertua dari keluarga Leduk. Konon, Gamaliel Leduk kemarin mengatakan bahwa dia memberikan papan nama kepada keluarga Monroe untuk melindungi keselamatan keluarga Monroe. Tidak heran keluarga Monroe sangat menghormati Gamaliel Leduk. Beberapa penonton menonton dari jarak melihat adegan ini satu persatu. Ini semua tes-tes. Setiap orang adalah sosok di kelas atas. Dan mereka dapat melihat esensi dari masalah ini secara sekilas. Hanya bisa dikatakan bahwa Gamaliel Leduk benar-benar luar biasa. Apa wajahnya terlalu besar? Ini adalah wajah langit. Bab 5819. Mendengar penghargaan dari semua orang di sekitarnya untuk adik laki-lakinya. Selir Lizette Gaona merasakan hal yang sama seperti meminum madu. Pada saat ini, dia melirik Harvey York, yang berdiri di belakang kelompok mereka, yang tidak mencolok sama sekali, dan ekspresi penghinaan muncul di matanya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Mandy Zimmer. Mandy Zimmer tidak memilih tuan muda tingkat atas dan tuan dengan wajah hebat seperti saudara junior dan juniornya sendiri. Untuk memilih wajah putih kecil untuk menjadi pengawal 24 jam. Setelah kejadian ini, Mandy Zimmer ini pasti tahu perbedaan antara adik laki-lakinya dan wajah putih kecil ini, kan? Bahkan jika tidak mudah untuk mengatakannya secara langsung. Selir Lizette Gaona siap untuk berbicara lagi dan meminta Mandy Zimmer untuk memecat Harvey York. Pada saat ini, upacara di tempat berlanjut. Saya melihat Penatua Monroe dengan hati-hati mengeluarkan mangkuk yang ditutupi dengan jelai dataran tinggi dan batu akik dari kursi belakang mobil. Di dalam mangkuk, manik-manik murni berusia 3000 tahun bersinar dengan cahaya menggoda di bawah sinar matahari. Saat jam berputar, hari keberuntungan tiba, dan Penatua Monroe perlahan mengangkat mangkuk di tangannya ke dadanya, membiarkan matahari bersinar. Masukkan ke dalam mangkuk dan biarkan di bawah sinar matahari selama setengah jam. Ini adalah upacara pemurnian paling sederhana dan paling klasik. Pada saat ini, Gamaliel Leduk melihat pemandangan ini dan perlahan berkata dengan tangan di punggungnya. Biasanya, ketika upacara ini diadakan, ini adalah waktu terbaik bagi orang-orang muda yang mendambakan manik-manik untuk mengambil tindakan. Dan itu bisa juga dikatakan paling berbahaya. Ini momen yang tepat. Hanya saja, sekarang saya memiliki papan nama saya. Bahkan jika generasi muda memiliki nyali untuk sehari, mereka tidak akan berani mengambil tindakan pada saat ini. Selir Lizette Gaona tersenyum lembut. Saudara laki-laki, kali ini keluarga Monroe benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Bahkan kuil puncak awan berutang banyak pada kita dalam masalah ini. Lagi pula, begitu seseorang mengambil bidikan dan mengambil manik-manik itu tidak akan terlihat bagus apakah itu kuil puncak awan atau keluarga Monroe. Kedua orang ini lebih besar dari langit. Berbicara tentang ini, selir Lizette Gaona dia juga melirik Mandy Zimmer. Baik sengaja atau tidak sengaja. Mandy, kamu harus menghargai pria yang cakap seperti itu. Jika tidak, jika kamu melewat desa seperti itu, tidak akan ada toko seperti itu. Mandy Zimmer melirik Harvey York, lalu tersenyum ringan. Tuan muda Leduk adalah pahlawan yang besar. Gadis kecil itu mengagumi. Ini hanya sedikit usaha. Gamaliel Leduk memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sebenarnya, selama aku memberitahu orang luar bahwa kamu adalah wanitaku, Mandy, tidak ada yang akan berani menyentuhmu. Ini seperti pemandangan di depanmu. Reputasi Mandy jadi aku hanya bercanda. Selir Lizette Gaona terkikik dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memiliki hubungan denganmu.
Jika dunia luar secara keliru berpikir bahwa Mandy ada hubungannya denganmu, apalagi di luar tembok besar, tidak ada yang berani menyentuhnya bahkan di sepanjang musim panas. Ya, Gamaliel Leduk memiliki pesona seperti itu. Para wanita lain memuji Gamaliel Leduk. Seluruh musim panas yang besar, Ning Sanhong memandangi awan yang jatuh di langit. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Apakah itu di Antartika atau Hatulistua? Mereka yang menyentuh wanita saya akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Mendengar kata-kata Gamaliel Leduk, sekelompok wanita cantik berteriak, tampan. Sangat tampan. Bab 5820. Set. Pada saat angin dan awan Gamaliel Leduk memudar secara ekstrim. Di sisi jalan, penutup saluran pembuangan tiba-tiba didorong terbuka. DATK berikutnya. Sosok yang mengenakan seragam kamuflase dengan tenta di wajahnya melompat keluar. Dengan jetkan tangan kanannya. Seutas anak panah terbang keluar. Menutupi tempat Penatua Monroe mengadakan upacara pemurnian. Bajingan. Gamaliel Leduk sedikit terkejut. Kamu mencari kematian. Kemunculan penyerang yang tiba-tiba tidak hanya mengenai wajah keluarga Monroe, tetapi juga wajah Gamaliel Leduk. Tepat sebelum Gamaliel Leduk bergerak, dia melihat semua master seni bela diri di sekitarnya bergerak. Seseorang langsung mengeluarkan senjata api dan menarik pelatuknya. Yang lain mencabut pedang mereka dan memblokir mereka di samping Penatua Monroe dan Wendy Monroe. Dan dengan cepat merobohkan semua anak panah itu. Harvey York sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Dia juga menebak bahwa jalannya pasti tidak damai. Dan apa yang disebut papan nama Gamaliel Leduk tidak berpengaruh. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan begitu tidak sabar dan bertindak saat ini. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda bisa mengerti. Sekarang berbagai kekuatan di luar tembok besar. Apakah itu lokal atau asing? Semuanya diarahkan pada 9 manik-manik Z. Agaknya 9 manik-manik Z adalah satu. Menunjukkan umur panjang. Dan di mata orang-orang ini, itu bukan rahasia besar. Saat Harvey York mengalihkan pandangannya, dia melihat lusinan penutup lubang gat dari selokan didorong terbuka. Dan kemudian, banyak sosok berseragam kamuflase bergegas keluar. Beberapa orang menembakkan anak panah. Beberapa orang mengeluarkan senjata api. Dan kedua belah pihak langsung bertarung. Namun, keluarga Monroe tidak panik sedikit pun. Tetapi merespons dengan tenang dan tenang. Bahkan Penatua Monroe selalu mempertahankan postur memurnikan manik-manik Z. Bang bang bang. Segera. Dengan suara senjata api, semua sosok dalam seragam kamuflase itu merosot ke tanah. Ada juga empu yang membuka penutup saluran pembuangan dan langsung melemparkan bom asap. Segera ada teriakan di selokan. Dan kemudian semuanya menghilang tanpa jejak. Segera. 15 menit berlalu. Penatua Monroe menyingkirkan manik-manik Z yang dimurnikan. Dan kemudian mengangguk ke arah Harvey York dan rombongannya. Pada saat ini, Gamaliel Leduk, yang sedikit terkejut, bereaksi. Dia mencibir dan berkata, sekelompok anak muda yang tidak tahu seberapa tinggi atau rendah sebenarnya berani mengambil tindakan di kios ini. Anda tidak perlu tuan muda ini melakukan apapun. Orang-orang ini akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mereka yang mampu dengan jelas tahu bahwa Tuan Muda Leduk akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memberi mereka keberanian. Tetapi mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Mendengar ini, Harvey York sedikit terdiam. Tuan muda dari keluarga Leduk ini kecanduan berpura-pura. Pada saat ini, setelah melihat Penatua Monroe menginstruksikan beberapa anggota keluarga Leduk di sekitarnya, dia melangkah mendekat. Sebelum dia bisa mendekat, dia sudah tersenyum dan berkata, "Semuanya, bisakah kamu menunjukkan wajahmu dan pergi dengan mobil?" Meskipun dia datang untuk Harvey York,
Selir Liz Z. Gaona. Gamaliel. Leduk dan Mandy Zimmer memiliki identitas yang luar biasa. Secara alami, dia tidak bisa bertindak tanpa alasan, menyinggung ketiganya. Sebelum Harvey York dapat berbicara, Gamaliel Leduk yang merasa benar sendiri mengangguk dan berkata, "Oke, karena Tuan Monroy, Anda telah berbicara, maka saya akan berjalan dengan Anda dengan belas kasih yang besar." Setelah berbicara, Gamaliel Leduk meletakkan tangannya di punggungnya. Yang Mulia memimpin masuk ke dalam mobil. Penatua Monroy sedikit terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baginya, Harvey York bersedia untuk datang. Lagi pula, dia juga bisa mengerti bahwa Harvey York menyukai kepribadian yang rendah hati. Dalam hal pengkhianat tua Penatua Monroy dan raksasa licin, dia tidak akan merusak apapun saat ini. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.